Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 1 akuntansi biaya ingin memaparkan tentang perhitungan break-even point dari Kopi Roti. Sebelumnya, apa sih break-even point itu? Sebelum memasuki penjelasan, mari kita perkenalan dengan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ilham Bangkit Kurniawan dengan NIM V1623045, yang kedua Noviana Nurlita NIM V1623065, yang ketiga Muhammad Himam Hanafi dengan NIM V1623057, yang keempat ada Yuma Sakti Aziz Pambudi dengan NIM V1623087. Definisi break-even point. Break-even point atau disingkat dengan BEP merupakan suatu titik impas di mana laba yang didapatkan mempunyai nilai setara dengan yang diperlukan dalam sebuah usaha, atau bisa disebut dengan tidak mengalami kerugian. Dalam posisi tersebut, laba bernilai 0 berarti tidak mengalami untung ataupun tidak rugi. Selanjutnya kita masuk ke rumus. Jadi rumus BEP yaitu BEP unit sama dengan total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Untuk BEP unit adalah total biaya tetap dibagi 1 min total biaya variabel per total hasil penjualan. Memasuki selanjutnya yaitu studi kasus Kopi Roti. Yang selanjutnya yaitu profil perusahaan. Kopi Roti adalah bisnis kuliner yang menawarkan pengalaman unik menikmati berbagai macam minuman kopi manual brew dan dessert berbahan dasar roti. Bisnis ini didirikan oleh seorang mahasiswa prodi teknologi hasil pangan bertempat di Jebres di samping Taman Lansia sebelum gerbang belakang UNS. Kopi Roti menjadikan mahasiswa sebagai target utama penjualan, sehingga tempat ini seringkali dipenuhi mahasiswa, entah untuk mengerjakan tugas atau sekedar bersantai. Selanjutnya yaitu data produk Vietnam Drip, V60 dan Coffee Latte. Yang pertama Vietnam Drip. Harga jual per unitnya itu 10.000, biaya variabel per unit 8.800, proporsi penjualan 30%. Selanjutnya Coffee Latte, harga jual per unitnya 14.000, biaya variabel per unit 8.900 dan proporsi penjualan 40%. Selanjutnya V60, harga jual per unitnya 14.000, harga variabel per unit 8.580, proporsi penjualan 30%. Selanjutnya total biaya tetap atau TFC yaitu 1 juta. Baik, selanjutnya kita menghitung kontribusi margin. Rumus menghitung kontribusi margin ialah harga jual dikurangi biaya variabel per unit. Untuk Vietnam Drip memiliki harga jual 10.000 dengan biaya variabel 8.800 sama dengan 1.200. Sedangkan untuk V60 dengan harga 14.000 dikurangi biaya variabel 8.900 sama dengan 5.100. Untuk Coffee Latte dengan harga 14.000 dengan biaya variabel 8.580 sama dengan 5.420. Selanjutnya, weighted average contribution margin dengan rumus kontribusi margin produk A dikali bobot penjualan produk A ditambah kontribusi margin produk B dikali bobot penjualan produk B dan seterusnya. Yang pertama, Vietnam Drip dengan kontribusi margin 1.200 dikali bobot 30% sama dengan 360. Lalu ada V60 dengan kontribusi margin 5.100 dikali 30% sama dengan 2.040. Dan yang terakhir Coffee Latte dengan kontribusi margin 5.420 dikali 40% sama dengan 2.168. Total dari semuanya ialah 4.568. Lalu ada perhitungan break-even point unit total dengan rumus total biaya tetap dikurangi weighted average contribution margin, yaitu dengan total biaya tetap 1 juta dibagi 4.568 sama dengan 218,9 unit, atau bisa dibulatkan menjadi 219 unit. Lalu selanjutnya ada BEP produk dengan rumus BEP unit total dikali bobot. Yang pertama ada Vietnam Drip dengan unit total 219 dikali bobot 0,3
sama dengan 65,7. Lalu yang kedua ada V60 dengan unit total 219 dikali bobot 0,3 sama dengan 65,7. Lalu yang terakhir ada Coffee Latte dengan unit total 219 dikali bobot 0,4 sama dengan 87,6. Lalu kesimpulannya, break even point atau BEP adalah kondisi ketika pendapatan bisnis setara dengan total biaya yang dikeluarkan, sehingga usaha tidak mengalami untung maupun rugi. Dalam kasus kopi roti yang menawarkan produk seperti Vietnam Drip, Coffee Latte, dan V60, BEP dihitung menggunakan kontribusi margin rata-rata tertimbang atau weighted average contribution margin dengan total biaya sebesar 1 juta rupiah. Jumlah penjualan minimum untuk mencapai BEP adalah 219 unit. Perhitungan BEP ini membantu pemilik usaha memahami target penjualan agar bisnisnya tidak merugi dan tetap berjalan dengan baik. Sekian pemaparan dari kelompok 1 tentang studi kasus perhitungan BEP pada bisnis kopi roti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.